Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. sini kami ingin menjelaskan mengenai PPT berjudul Bangsa dan Negara. Saya Firman Salif Ramdhani, NIM A15 2022 02414. Saya Yusuf Anu Nasib dengan NIM A15 2022 024447. Saya Alvin Nurkov dengan NIM A15 2022 02451. Saya Aditya Satria dengan NIM A15 2022 02422. Saya Faisal Umam, A15 2022 0241. Baik, pengertian bangsa dan negara. Bangsa adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses dalam suatu wilayah. Negara adalah dua unsur, suatu organisasi dan perserikatan, dan bersifat konstitutif dan deklaratif, de facto dan de jure. Bangsa, menurut Muhatta, ditentukan oleh keinsafan sebagai suatu persekutuan yang tersusun menjadi satu, yaitu terbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan. Bangsa adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah. Baik, negara pertama adalah alat dari suatu mas yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam mas di samping menertibkan gejala-gejala kekuasaan yang karena hubungan-hubungan tersebut dalam mas. Yang kedua, negara adalah organisasi dari sekelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wit dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan kelompok manusia tersebut. Yang kedua, perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat mas dengan kekuasaan bersifat memaksa untuk ketertiban sosial. Yang ketiga, negara adalah organisasi mas yang menepati wilayah tertentu dan mengakui adanya pemerintahan yang berdaulat. Yang keempat, negara dengan organisasi dalam mas mempunyai sifat memaksa, memonopoli, dan mencakup semua. Yang kelima, negara mempunyai tugas yaitu yang pertama mengendalikan dan mengatur gejala-gejala yang timbul dalam mas yang bertentangan satu dengan yang lain. Yang kedua, mengorganisasi dan mengintegrasikan aktivitas individu dan golongan agar dapat dicapai tujuan yang dicita-citakan. Selanjutnya, memaksa, yaitu negara dapat memaksakan segala aturan yang ditetapkan untuk ditaati oleh semua orang yang ada di negara itu. Misalnya, begitu aturan dibuat, setiap orang harus tunduk. Yang kedua, monopoli, yaitu negara sebagai penyelenggara kepentingan umum memiliki hak monopoli dalam pengelolaan urusan-urusan tertentu. Misalnya, negara berhak melarang berkembangnya paham yang dianggap mengganggu tujuan negara. Yang ketiga yaitu mencakup semua, yaitu kekuasaan negara berlaku bagi setiap orang yang ada di wilayah negara itu tanpa kecuali. Misalnya, tidak ada seorang pun di wilayah negara yang dapat mengecualikan diri dengan jangkauan kekuasaan negara. Selanjutnya yaitu unsur-unsur esensial negara. Yang pertama, rakyat atau penduduk. Suatu kelompok manusia yang merupakan suatu kehidupan bersama yang menetap di suatu tempat tertentu. Yang kedua yaitu wilayah. Apabila penduduk merupakan isi atau subjek dari suatu negara, maka wilayah adalah landasan material atau landasan fisik negara. Yang ketiga yaitu pemerintah, yaitu yang berdaulat adalah pemerintahan yang memiliki kekuasaan tertinggi yang berarti tidak berada di bawah kekuasaan yang lain. Selanjutnya, kerangka dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila sebagai falsafah ideologi dan dasar negara RI. Yang kedua, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional. Dan yang keempat, ketahanan nasional sebagai pendekatan konsepsional. Selanjutnya, teori terbentuknya negara. Satu, ada hak alam.
kondisi alam, tumbuhnya manusia, negara, Plato dan Aristoteles. Yang kedua, teori ketuhanan. Segala sesuatu adil diciptakan oleh Tuhan. Agama Islam dan Kristen. Yang ketiga, teori perjanjian. Thomas Hobbes, yaitu manusia yang menghadapi kondisi alam dan timbul kekerasan sehingga harus mengatasi tantangan tersebut untuk kelangsungan hidup bersama. Dan yang keempat, proses terbentuknya negara jaminan modern. Yang pertama, penaklukan. Yang kedua, peleburan atau fusi. Yang ketiga, pemisahan diri. Yang keempat, pendudukan atas wilayah yang belum ada pemerintahan sebelumnya. Berikutnya unsur negara. Yang satu bersifat konstitutif. Artinya dalam negara meliputi wilayah yang meliputi darat, udara, dan perairan, dan rakyat atau masyarakat yang terakhir pemerintahan yang berdaulat. Yang kedua bersifat deklaratif, yaitu ditunjukkan adanya tujuan negara, adanya UUD, adanya pengakuan dari negara lain, dan adanya masuknya negara dalam perhimpunan bangsa-bangsa atau PBB. Negara dan warga negara dalam sistem kenegaraan. Kewajiban negara terhadap warganya pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan hidup dan keamanan lahir batin sesuai dengan sistem demokrasi yang dianutnya. Negara wajib melindungi hak asasi warganya sebagai manusia secara individu berdasarkan hukum internasional yang dibatasi oleh ketentuan agama, etika moral, budaya, dan sistem kenegaraan yang berlaku. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.